Kita akan kembali berbincang bersama dengan Ibu I Victoria Feni. Beliau ini adalah analis dari MNC Sekuritas. Ibu Feni, bisa mendengar Iya, suara Mbak. saya? Iya. Ibu Feni, kalau berbicara mengenai BBRI tadi kita tertahan begitu ya, karena kami meng-highlight emiten update-nya adalah BBRI, di mana laba bersihnya anjlok, tapi peningkatannya kemarin cukup signifikan, sangat signifikan, bahkan 3% di 4.120. Singkat saja, rekomendasinya tadi Anda bilang masih ada peluang untuk buy atau gimana nih Bu? Iya, untuk tadi saya merekomendasikan BBRI karena penguatannya memang cukup relatif terbatas ya. Untuk hari ini MNC Sekuritas memang masih merekomendasikan untuk sell on strength terlebih dahulu. On strength dulu. Karena memang sudah meningkat cukup signifikan 25% selama seminggu ini. Pastinya akan ada koreksi sehat. Nah, kemudian fundamentally speaking, memang BBRI ini sudah mencapai target fundamental kami di level 3.700, sehingga memang masih ada terbuka untuk area-area buyback lagi, untuk teman-teman bisa buyback lagi di area 3.690 sampai 3.800-an. Oke, daripada kita menantikan BBRI yang memang direkomendasikan untuk jangka pendek ini sell on strength dulu karena sudah melebihi target yang ditentukan dari MNC Sekuritas juga, Ibu Feni, Anda lebih prefer ke saham-saham apa atau saham pilihan apa saja yang menarik menurut MNC Sekuritas hari ini? Ya, untuk hari ini memang kami merekomendasikan masih fokus pada saham-saham blue chip, Mbak Prisa, seperti saham Telkom, di mana kami melihat memang di antara sektor-sektor yang lain, memang sektor telco ini baru beberapa hari ini mengalami penguatan dan belum kembali menguat seperti harga-harga yang sebelumnya. Nah, untuk dari Telkom sendiri memang ada beberapa katalis. Yang pertama, fundamentalnya yang cukup kuat, di mana di Q ini memang masih mencatatkan net profit ya, meningkat. Kemudian seiring juga dengan traffic yang bertumbuh. Nah, dari sisi valuasinya juga, secara valuasi Telkom ini masih diperdagangkan di EV per EBITDA di minus 2,5 standar deviasi selama 5 tahun. Sehingga dengan EV EBITDA yang relatif lebih rendah, ini masih memiliki potensial upside. Dan yang ketiga, adanya inflow asing itu masih kemudian pasti akan mengangkat saham-saham big cap. Dengan pelemahan di pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, Telkom turun 0,97% setelah kemarin ditutup menguat cukup signifikan juga begitu ya bersama emiten blue chip lainnya. Apa rekomendasi untuk Telkom di tengah koreksi pagi ini? Iya, kami merekomendasikan Telkom untuk buy on weakness terlebih dahulu dengan support terdekat di level 2.900 dengan resisten terdekat juga di level 3.160, Mbak Prisa. Oke. Ada resisten terdekat 3.160 dan Telkom bisa buy on weakness dulu ya. Cut loss kalau Telkom ternyata turun di posisi berapa, Bu? Gimana, Mbak? Cut loss jika Telkom ternyata menyentuh resisten, maksud saya support di posisi berapa? Oh iya, untuk Telkom sendiri, untuk target untuk di cut loss-nya ada di level di bawah level 2.800 karena masih kami jauh melihat masih jauh sekali karena kami melihat memang kecenderungannya dari Telkom ini dalam jangka panjang memang ada potensial untuk rebound yang lebih jauh lagi dari level-level saat ini. Selain Telkom? Ya, selain Telkom memang meskipun ya kalau kita lihat saham-saham perbankan relatifly sedikit ada potensi untuk peningkatan, tapi kami melihat teman-teman investor bisa mencermati ini untuk jangka panjangnya apabila BBNI nanti terkoreksi. Nah, untuk BBNI memang dari segi laporan keuangannya pun dari semua perbankan ya sebenarnya ini masih tertekan gitu. Namun dari direksi dan manajemen yang baru memang mereka ingin membersihkan buku di tahun ini ya, di mana positioning memang meningkat. Namun dari segi valuasinya ini memang masih relatif lebih rendah, bahkan PBV-nya ada di bawah 1 kali, sehingga ini menarik untuk diinvestasikan juga, Mbak Prisa. Oke, untuk investasi ini masih bisa buy on weakness, artinya mirip dengan perbankan yang lain, tetapi banyak yang masih di harga atas, sehingga kita harus sell on strike dulu. Sementara BBNI ini sudah mulai ada koreksi, tapi mungkin tunggu lagi diskon lagi di bawah gitu ya. Melemah hari ini Ibu Feni 0,91%, 5.425. Posisi berapa yang menarik untuk buy on weakness di BBNI? Iya, untuk BBNI sendiri saya melihat support untuk gap terdekat itu ada di 5.100. 5.100 sampai dengan 5.300 ya. Iya, ada 2 gap sih di level 5.300 dan juga 5.100. Oke, cicil ya? Ya. Baik, Telkom, BBNI, apakah ada lagi saham pilihan dari MNC Sekuritas, Bu Feni?
Ya, kami melihat memang secara garis besar ya, secara garis besar memang kami melihat masih fokus on blue chip dan juga fokus kepada saham-saham yang memang di sektor komoditi ya, seperti nikel dan juga gold. Jadi memang kami masih melihat adanya potensial upside karena juga story-nya juga sedang bagus ya dengan kemenangan Joe Biden, kemudian meningkatkan harga nikel. Kami lihat memang beberapa saham seperti Antam, kemudian seperti Tins, ini sebenarnya kita masih merekomendasikan sih dalam untuk jangka panjang. Namun dalam jangka pendek ini memang kita lebih sell on strength terlebih dahulu ya Mbak, karena memang market kita sudah naik cukup signifikan untuk hari ini. Oke, Antam. Antam berarti kita lebih berbicara ke nikelnya ya, bukan emasnya. Ya, Baik. Antam, apa yang menarik dari Antam secara pergerakan harga sahamnya? iya, untuk Antam sendiri memang meningkatnya cukup signifikan ya Mbak Prisa ya. Kalau kita lihat memang sudah menyentuh di 1.200-an gitu ya. Namun secara jangka panjangnya ini memang masih ada potensial upside karena story-nya memang dengan meningkatnya demand untuk electric vehicle di tahun 2025 dan 2030 mendatang, ini kemudian akan meningkatkan harga nikel sehingga Antam yang memang porsinya cukup besar ya 40-48% untuk di ferronikel, jadi sehingga ini akan menjadi bagus untuk Antam. Namun memang kita lihat lagi ini untuk jangka panjang ya. Untuk jangka pendeknya memang kalau ada koreksi teman-teman bisa untuk cicil untuk beli, apalagi koreksi di level 1000-an, 900-an ini menurut saya level akumulasi yang cukup nyaman untuk investor. Oke, jadi Telkom, BBNI, Antam, semuanya ini buy on weakness ya? Iya betul Mbak Prisa. Baik, nanti akan kita bahas karena indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini pemirsa saya sampaikan terlebih dahulu terpantau melemah sekitar 0,47% pembukaannya dan berada di 5.478. Analisisnya seperti apa? Kami segera kembali sesaat lagi.